Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Ridho Kurniawan dengan NPM 202162121195 dari kelas 4. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas 2, yaitu Gajah Karya Arsitektur, di mana saya memilih Gedung Sate sebagai objek yang akan saya presentasikan. Pertama-tama, siapakah arsitek dari Gedung Sate tersebut? Beliau adalah R. Johann Gerber, adalah seorang insinyur lulusan Sekolah Teknik Delft. Beliau bekerja di Departemen Pekerjaan Umum Sipil antara tahun 1919 hingga tahun 1924 sebagai arsitek pada Dinas Bangunan Negara. R. Johann Gerber lahir pada tahun 1885 dan beliau adalah pemimpin dari tim arsitek pembangunan Gedung Sate. Selanjutnya, sejarah Gedung Sate. Gedung Sate merupakan bangunan yang sangat terkenal dari Kota Bandung. Keberadaan Gedung Sate sangat erat kaitannya dengan sejarah Indonesia pada masa penjajahan Belanda, khususnya di daerah Jawa Barat. Gedung Sate memiliki gaya arsitektur Eropa dan Nusantara, atau yang biasa disebut dengan arsitektur Indo-Eropa, yang sangat menarik dan unik di mata masyarakat. Selanjutnya, unsur-unsur yang membentuk arsitektur Gedung Sate. Yang pertama, unsur fungsi. Pada masa penjajahan di Indonesia, khususnya Jawa Barat, Gedung Sate dibangun untuk mendukung kegiatan pemerintah Hindia Belanda, yaitu dijadikan sebagai Departemen Lalu Lintas dan Pekerjaan Umum dan menjadi pusat pemerintahan. Setelah berakhir masa penjajahan, Gedung Sate difungsikan sebagai kantor gubernur pada tahun 1980. Selanjutnya, unsur ruang. Ruang adalah kosongan yang ada di sekitar kita, di mana ruang dibentuk oleh elemen horizontal atas, elemen vertikal, dan elemen horizontal bawah. Pada bangunan Gedung Sate, ruang dapat digambarkan dengan penggunaan atap, dinding, dan lantai. Yang pertama, atap. Elemen atap pada Gedung Sate ada atap tumpuk 3, yang di atasnya ada sebuah tiang dengan hiasan 6 buah bundaran yang terlihat seperti tusuk sate dengan 6 buah sate. Dan kemudian, bagian atap yang lain sebagai penutup ruang di belakang dinding yang ada di bawahnya. Yang kedua, dinding. Dinding Gedung Sate pada bagian fasad sangat identik dengan bukaan lengkungan yang merupakan tanda ikon dinding khas daerah tropis, yang mana mengambil gaya arsitektur Mur Spanyol, dan kekuatan dinding pada Gedung Sate hingga kini tidak terlepas dari teknik konstruksi yang digunakan. Yang ketiga, lantai. Penggunaan lantai pada Gedung Sate cenderung menggunakan lantai berwarna putih bercorak abu. Namun, beberapa ruangan juga menggunakan lantai motif warna lain yang beragam. Pada area museum, Gedung Sate menggunakan lantai kayu berwarna coklat tua. Baik, pembahasan berikutnya yaitu mengenai unsur bentuk. Gedung Sate memiliki bentuk gedung persegi panjang yang simetris. Orientasi dari bangunan Gedung Sate sangat diperhitungkan dengan mengikuti sumbu poros urutan selatan, di mana Gedung Sate dibangun menghadap ke Gunung Tangkuban Perahu yang tepat berada di sebelah utara bangunan. Lalu pada bagian fasad, bukaan jendela dibuat dengan aksen lengkungan-lengkungan yang mengambil gaya arsitektur Mur Spanyol. Ciri-ciri dari ornamen pada bentuk yang digunakan di jendela dan pintu yaitu tersusun bentuk-bentuk persegi. Sedangkan pada pintu utama menggunakan bentuk kotak-kotak tanpa unsur lengkap. Motif lengkung pun hanya ditemui pada motif suluran-suluran di atas pintu. Bangunan Gedung Sate secara keseluruhan didominasi oleh warna putih dan warna coklat dari kusen kayu dan pintu jendela. Selanjutnya yaitu unsur estetika. Gedung Sate memiliki penampilan yang unik jika dibandingkan dengan gedung lain di sekitarnya. Penampilan bangunan mencerminkan kemegahan, yang mana kesan megah sangat cocok dengan fungsi bangunan ini yaitu gedung pusat pemerintahan. Kemudian pada bagian tengah fasad bangunan terdapat bentuk candi yang berlunak yang biasa disebut Candi Paduraksa. Komposisi elemen-elemen bangunan adalah komposisi simetri dengan sumbu vertikal ditunjukkan dengan pintu masuk, lobi, dana, atap tumpuk 3. Sedangkan komposisi horizontal ditunjukkan dengan tampak bangunan dinding bagian kanan dan kiri. Kemudian aspek pengikat pada bangunan ini dilihat dari seluruh bagian masa. 2 bangunan bawah, pintu masuk, dan bangunan atas, yang dimana diikat oleh masa tengah yang ditandai dengan atap tumpuk 3.
Aspek pengulangan dapat dilihat dari bukaan jendela bangunan tersebut. Unsur makna. Makna dari penghadiran Gedung Sate awalnya sebagai bukti dari kekuasaan pemerintahan Belanda yang saat itu sudah menguasai Indonesia, di mana Gedung Sate ini difungsikan sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda yang dibuat dengan bangunan arsitektur yang mencerminkan kemegahan. Sedangkan kini, Gedung Sate dimaknai sebagai bukti sejarah keberadaan bangsa Belanda di Indonesia. Dan kini Gedung Sate dijadikan sebagai wisata sejarah dan kantor Gubernur Jawa Barat. Selanjutnya ke pembahasan yang berikutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi arsitektur. Yang pertama, faktor lingkungan. Lingkungan sekitar Gedung Sate cukup mempengaruhi orientasi fasad dari bangunan ini. Hal ini dapat dilihat dari mengikuti sumbu poros utara selatan, yang dimana Gedung Sate sengaja dibangun menghadap Gunung Tangkuban Perahu di utara. Lalu, di tempat depan Gedung Sate memiliki akses terhadap lapangan gazebo yang berada di seberang jalan Gedung Sate. Yang kedua, faktor budaya. Gedung Sate dipengaruhi oleh faktor budaya, yaitu antara budaya Indonesia dan Eropa. Dapat dilihat jelas, banyak detail-detail bangunan yang memadukan unsur-unsur arsitektur bergaya Eropa seperti ornamen jendela dengan bentuk kotak yang bagian atas dan bentuk melengkung pada bagian bawah yang mirip dengan gaya arsitektur umur Spanyol. Serta kemudian pada bagian kolom mengambil gaya arsitektur Renaissance Italia. Sedangkan gaya arsitektur Indonesia bisa dilihat dari ornamen candi yang sering disebut padu raksa dan juga atap yang bertumpang seperti Meru di Bali. Yang berikutnya faktor teknologi. Proses pembangunan Gedung Sate pada saat masa kolonial tentunya tidak semaju teknologi pada masa sekarang ini. Namun, kekuatan bangunan gedung saat ini tidak perlu diragukan lagi. Kekokohan dari dinding Gedung Sate ini terbuat dari kepingan batu guguran besar yang diambil dari kawasan perbukitan Bandung Timur, yaitu Arca Manik dan Gunung Manglayang. Sementara kolom bangunan Gedung Sate ini diketahui terbuat dari baja asli Swedia. Serta material lain yang digunakan pada anak tangga yaitu kayu jati dan hingga kini tidak lapuk meski sudah berusia 100 tahun lamanya. Yang terakhir, faktor ekonomi. Pada proses pembangunan Gedung Sate ini memerlukan biaya yang cukup mahal pada saat itu, yang memerlukan biaya 6 juta gulden atau sekitar 45 miliar rupiah pada tahun 1920. Hal ini dikarenakan material-material yang digunakan susah untuk didapat dan memiliki kualitas yang sangat baik, sehingga memerlukan biaya lebih. Proses pembangunan melibatkan 2.000 pekerja, di antaranya 150 orang di antaranya adalah seorang pemahat atau ahli bongpai, pengukir batu nisan, dan pengukir kayu berkebangsaan Cina yang berasal dari Konghu atau Kanton. Dan dibantu juga tukang batu, kuliado, dan paden yang berasal dari penduduk kampung Sekeloa dan sekitarnya. Maka dari itu tidak heran menghasilkan gedung yang megah dan indah, bahkan masih berdiri sampai sekarang ini. Sekian dari presentasi saya. Om Santi 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 Om.